Mas tuh orangnya traveler banget nggak sih? Traveler tapi world travelers. Okay. Jadi nggak kan sekarang di Indonesia aja kita punya campaign di Indonesia aja dan I have to live by example. Banyak yang tidak tahu kalau anak-anak saya suka komentar tentang saya yaitu Papa Nora. Oh iya. Culun. Enak ya kalau anaknya ngomongin coba kita. Baper yang ada. Jika harus pindah kementerian, saya akan pilih menjadi menteri. Halo teman setia, kali ini kita spesial banget. Spesial banget, saking spesialnya juga akan ada pantunnya. Ada pantunnya ya? Coba lo aja pantun, kayak lo pantun Langsung lebih ngerti. silakan ya. Nyari koin jatuh di aspal, ternyata hilang di colong Kusno. Cakep, mana suara cakepnya? Cakep. Hari ini sungguh spesial. Cakep. Selamat datang Bapak Sandiaga Uno. Selamat datang. Nggak mau pakai pak. Nggak mau pakai pak, mudah banget. Sama Mas aja. Mas Menteri ya? Ya. Mas aja ya. Boleh Ya, dong. Mas aja. Jalan-jalan ke Magelang. Oke, kita balas pantun. Jangan lupa membeli jagung. Cakep. Kalau pariwisata ingin berkembang, Cakep. teman-teman ini harus didukung. Akhirnya loh, ini apa ya, tamu yang dari dulu pengen banget diundang. Betul. Cuma sibuk banget. Jadi we're very lucky akhirnya kita dapat, apalagi kita entar lagi akan kerjasama yang cukup besar ya Kita untuk akan membantu partnership. Indonesia ya. Yeay. Welcome to TS Talks Mas Sandi. Thank you banget dan this is long overdue. Udah kelamaan nih, mestinya kita udah duduk lebih awal tapi tahun lalu kita reset because of COVID dan tahun ini kita mau gercep. Ya, kita kita mau gas 3G. ya. Waduh. Gercep, Gercep. gerak cepat, geber, gerak bersama dan gaspol. Gaspol. Garap semua potensi online. Ini baru nih ngarangnya, baru nih. Baru dalam perjalanan ke sini. Banyak kayaknya kalau ditanya ya di sini referensinya tuh banyak banget. Benar. Ada yang tadi kan apa namanya tuh pantun. Terus ya ini banyak singkat- skillnya. singkatan. By the way sebenarnya yang kita mau tes adalah skill gamenya. Jadi kita waduh. sebelum ngobrol kita main game aja gimana. Ya lebih gampang tuh biasanya kita untuk apa ice breaking kan main game. Betul. Gitu. Nah kita tuh ada salah satu segmen namanya Feel the Fact. Jadi silahkan melengkapi kalimat yang akan kita bacakan dengan fakta dirinya Mas Sandi ya. Oke. Nomor 1, jika saat lulus kuliah saya tidak bekerja menjadi pegawai perusahaan, saya akan menjadi titik. Tour guide. Tour guide. Wow, relatable ya dengan sekarang ya. Relatable. Itu sih nggak usah mikir karena waktu itu kepikir ya ini satu profesi yang bukan hanya mendatangkan penghasilan tapi juga kan kita belajar banyak ya. Fun juga. Fun dan interacting with Betul. people. Yeah. Itu jadi tour guide sih. Ya, salah ketemu satunya. banyak orang ya kan, share knowledge. Ini lagi mau ngambil nanti license nih kalau misalnya udah. Oh gitu ya. Ini seriusan? Beneran. Nanti Aku tinggal mau ikut- bawa bendera. Aku lagi mau ikutan himpunan pramuwisata Indonesia. Oh ya. Wow. Udah ada ya sebenarnya Udah himpunan ada pariwisata. HPI gede banget. Oke. Kemarin Oke. aku datang di Munasnya terus aku bilang nanti kalau udah nggak tugas lagi boleh nggak ikut daftar. Dia bilang boleh tapi harus ikut pelatihan. Oh gitu ya. Tetap Biar ada harus sertifikatnya. Inilah yang buat GPA-nya 4 gitu loh. Oh, gitu Pasti ya. kan menghafal tuh hal yang kecil gitu kan. Mungkin course 2 hari jadi setengah jam buat Bisa. dia. Benar. Coba yang kedua nih. Kita lanjut lagi. Olahraga yang belum kesampaian saya coba adalah semua kayaknya udah. Bungee jumping udah belum? Ini terjun payung. Terjun payung. Skydiving. Belum. Oh, iya. Tapi nggak takut ketinggian ya? Ya kalau nggak terlalu takut tapi ya belum coba belum. jump off the plane, belum pernah. Belum coba. Boleh Nanti mungkin. pingsan di atas perkara belum lain coba gitu. perkara lain. Boleh mungkin nanti bintang tamu di salah satu episode kita yang Travel Secrets ya. Kita kan waktu itu pengen Kita parasailing waktu itu ya? Iya, Kita tapi- parasailing. Ih. Skydiving next ya. Oke. Boleh sekali. Aduh, oke yang ketiga. Hadiah dari keluarga yang sangat spesial diterima selama hidup saya adalah titik. Dari istri atau dari ibu? Dari keluarga apapun. Keluarga Whichever. member family. Berarti yang apa. lebih berkesan yang mana? Hadiah yang paling berkesan tentunya ya waktu selalu diberikan buku sama bapak tuh kalau ngadiahin buku itu paling berkesan.
kalau dari Mbak Nur pernah dikasih jam, terus 2 minggu setelah itu hilang. Lah, terus spesialnya Berkesannya gimana karena ya? hilang. Oh, berkesannya karena hilang. Diambukinnya diomelin ya. Karena diomelin, jam mahal katanya. Ya mungkinnya Lagi berapa ambil lama? air wudhu terus ketinggalan. Jadi gitu. nggak pernah lupa dia. Nggak pernah lupa dikasih itu. Berapa bulan diambekinnya Mas? Sekitar setengah tahun. Sip banget. Langsung dikasih buku lagi waktu itu. Ini caranya untuk bisa dimaafkan istri. Gitu. Jadi saling melengkapi ya. Ada buku favorit mungkin Mas yang bisa di-share? Buku favorit banyak ya. Tadi yang paling buku baru dari Presiden Obama itu juga menarik. Lagi belum sempat dibaca tapi udah dibeli. Terus banyak buku-buku yang berkaitan dengan world leaders itu selalu menginspirasi. Dan terakhir aku juga banyak baca buku-buku sastra Indonesia yang lama. Oke, jadi suka autobiografi dan non-fiction lah ya. Iya, Sama. non-fiction. Oke. Oke, jika harus pindah kementerian, saya akan pilih menjadi menteri UMKM kali ya. UMKM ya. Tapi I'm so blessed and fortunate that kita ini sekarang dalam situasi COVID yang sangat terkendali ya. Hampir semua kementerian itu berjuang bersama-sama untuk ngatasin COVID. Dan sektor yang paling terdampak kan selain pariwisata adalah UMKM. Yeah. Dan pariwisata ini sekarang mulai menggeliat, UMKM-nya juga mulai tersentuh, sehingga kebangkitan ekonomi kita, apalagi dengan Omicron ini, kita tetap show must go on. Kita lihat mereka lah yang akan menjadi penopang untuk penciptaan lapangan kerja. Nah, saya melihat bahwa kalau kita bersatu, kita bergandengan tangan, pariwisata ini bisa balik dengan pendekatan era baru pariwisata, yaitu personalize, customize. Aku udah lihat beberapa postingan kalian, very customize, localize, dan itu lokus-lokus yang sangat mungkin belum pernah terungkap sebelumnya. Dan smaller in size, jadi nggak big group, 1 bus, 2 bus, 3 bus, tapi mungkin 4-5 orang group together, very best of friends. Smaller groups ya. This is what we do. This is Dan what we kalian do. mempelopori kan, mempioneer the new trend of tourism. Jadi dengan Bali dibuka kembali, terus sekarang Batam dan Bintan udah mulai reopen, and then we have MotoGP in 2 weeks time. Berangkat kita berangkat. Mandalika. Ke Batam, ke Bali, habis itu kita ke Lombok. Keren banget. Harus dong. Kalau Oke. saya mah bakal jadi menteri hura-hura sih. Ada pilihannya nggak menteri hura-hura? Bisa dibikin. Oke. Oke, berikutnya ya. Saya berharap anak-anak saya menjadi titik-titik-titik dan tidak menjadi titik-titik-titik. Saya berharap anak saya bisa menjadi orang-orang yang kreatif, yang inovatif, Amin. berani mengambil resiko, walaupun kadang-kadang salah, tapi kita belajar karena kita melakukan kesalahan, dan mereka harus bisa terus bergerak, proaktif. Saya nggak mau anak saya mager. Mager. Udah tahu istilahnya ya, mager. Saya nggak mau anak saya baper, Oh, lanjut. Apalagi? dan saya nggak mau anak saya kuper. Oh, oke. Dia suka yang itu ya, rhyming gitu ya. It really rhymes, you know. Baper, kuper, sama apa Habis tadi? diajakin pantun Mager. Oke, next one is banyak yang tidak tahu kalau anak-anak saya suka komentar tentang saya, yaitu Papa Nora. Oh iya. bagian mana tuh kalau Apa nih suka yang dibilang Nora? Mas? Banyak, dan culun. Enak ya kalau anaknya Terus- ngomongin coba kita. Baper yang ada. Terus nyari masalah. Oh. Jadi dulu kan jadi pebisnis itu kita bebas banget. Iya. Terus Ya. begitu masuk ke Dunia dunia Politik. pejabat publik kan 180 derajat kan. Ini nyari masalah nih. Terus ada anak saya satu switch off kan media profilnya, dia nggak mau karena Social ya media. itu kan di di space ini kita selalu terbuka untuk criticism kan. Ya. Setiap kebijakan kita pasti akan ada salah benernya Ya. gitu loh. Nggak semua orang bilang oh bener, tapi kan ada yang bilang salah Bener. juga. Jadi mereka bilang lebih daripada nggak mengcomplicate
tugas saya, mereka staying off. Itu anak-anak saya yang 2 perempuan kan udah gede, udah kerja dua-duanya. Dan mereka global citizen, jadi nggak tinggal di Indonesia. Jadi mereka saya siapkan memang untuk bisa ditaruh di mana aja gitu. Nanti kalau mereka harus kerja di Makassar, mereka bisa. Atau mereka misalnya harus ada di Medan, mereka juga harus bisa menyesuaikan diri. Jadi anak-anak gitu, kita two-way communications dan kadang-kadang lebih kayak teman sih. Iya bisa sampai bilang culun ya. Pengen tahu momen apa di saat dibilang culun tuh apa biasanya? Lagi culun biasanya kalau lagi kunjungan disukain pakai topi tuh. Benar-benar nggak? Topi kalau lagi di daerah. Topi daerah. Topi yang dengan daun kelapa. Adat-adat itu. Todapa tuh topi daun kelapa. Terus ada topi yang tinggi gitu. Terus ya segala macam daerah itu kan selalu punya kearifan lokal. Dan mereka kalau dipakai itu kan suka, mereka baju mereka dipakai, terus atributnya dipakai. Kadang-kadang sih ada yang kekecilan gitu, terus tapi jadi culun makanya. Culun banget sih gitu, kayak nggak bisa napas gitu. Terus makanya komentar-komentar seperti itu. Dan kalau lagi debat pilpres tuh paling sering dikomentarin tuh. Tapi mereka sangat into like politics enggak juga banget. Atau super enggak? Super enggak. Enggak banget sih gimana? Enggak banget. So they're not your enggak. biggest critic They are the biggest critic. Kalau istri gimana? Biggest Istri critic mendukung. juga. Jadi istri yang mendukung, mendoakan, dan Mbak Nur itu mungkin lebih cocok di politik Mbak Nur deh kayaknya. Karena dia kan people person banget gitu. Kalau saya ini tadinya kan akuntan, terus jadi financiers, deal dengan investment dan finance. Jadi nggak naturally people person, tapi Mbak Nur itu people person. Jadi kalau ketemu orang itu dia dapat energinya, dapat adrenalin. Dan saya baru belajar ini mungkin 5-6 tahun terakhir. Saya masuk ke kebijakan publik ini kan di tahun 2015, jadi ini tahun ke-6 atau tahun ke-7. Jadi belajar as we go along. Oh, jadi gitu dulu karakternya memang berbeda begitu Sangat berbeda, dan ini yang dengan travel ketemu banyak orang di setiap kunjungan itu, sekarang saya juga mendapatkan energi karena saya ngelihat bahwa mereka ini diterpa pandemi 2 tahun masih bisa senyum, masih bisa ketawa, masih bisa tadi ketemu misalnya Ibu Kas. Ini kasihan nih, namanya Bu Kas tapi minim uang kas. Dia Jambi, dia kerjanya menjadi supir bentor yang mengantarkan wisatawan dari depan sampai masuk ke candinya. Nah, itu selama 2 tahun ini kan yang kunjungan dari tadinya ratusan, ribuan mungkin jadi cuman 20-30 per hari. Kadang-kadang dia nggak dapat uang, sementara anaknya mesti sekolah. Tapi dia nyikapinnya itu dengan optimisme gitu, dengan satu semangat gitu. Jadi kayaknya kalau kita di Jakarta nih terpecah belah, terus kita banyak gelut satu sama lain, ngelihat sosok-sosok mereka itu sangat betul-betul menyentuh hati buat saya. Jadi sosok yang kayak begini ini yang membuat kita di pemerintahan ingin bekerja lebih cepat lagi, lebih lugas, lebih tegas untuk menghadirkan solusi bagi mereka. But before all this, tadinya tuh Mas tuh orangnya traveler banget nggak sih? Traveler tapi world travelers. Jadi nggak kan sekarang di Indonesia aja kita punya campaign di Indonesia aja, dan I have to live by example. Jadi udah nggak keluar negeri, berwisata itu udah lebih dari sejak COVID udah hampir 3 tahun ini. Biasanya kalau traveling sama keluarga sama istri. Saya dengar dulu pacarannya long distance relationship, benar ya? LDR. Dari mana di mana tinggalnya? Kita sama-sama tinggal di Amerika, terus saat itu saya sempat tinggal di Singapura, di Hong Kong, dia di Amerika. Jadi kadang-kadang kalau kita travel itu di Asia atau di Amerika. Terakhir-terakhir kita juga banyak travel di Europe. Yang belum kesampaian tuh ke Afrika. Tempat saya lahir. Madagaskar. I like to move it. Loh, berarti gitu ya. Waktu itu pacarannya berat di ongkos ya? Berat di ongkos. Kita ketemu di tengah aja ya, Neng. Iya. Di Eropa, di Amerika sama di Asia kan ketemu di Ada juga satu cost yang udah di remove. Dulu itu paling mahal tuh biaya telepon. Belum ada ada internet. Belum ada WhatsApp call. Belum ada internet. Belum ada voice over IP. Jadi itu bayar telepon
Mahal long banget. distance udah gitu udah telepon mahal-mahal berantem lagi. Kamu di mana? Menit dasar. Pernah nyobain nggak Mas telepon yang 1 detik? Di mana? Gratis lah detik. Belum ada kartu telepon Ada collect call. Iya, collect call. Belum ada kartu telepon zaman pacaran berarti Belum ya. ada kartu telepon tapi ya mesti. Iya, dulu masih mahal banget sih. Mahal Masih banget. bisa ribuan dolar Ini sebulan. untuk anak-anak generasi Z nggak ada yang ngerti, nggak ada yang bakal nggak ada yang mengerti ngerti. ini. Very lucky This bisa is video way call. before touchscreen. Yes. Before Yes. internet malah. Dulu touchscreen satu-satunya yang kita punya adalah makanan Padang. Sama restoran warteg. Gitu benar. Nggak pakai lama langsung. Gak pakai lama ada. Emang dulu ketemu istri di Amerika waktu kuliah? Nggak ketemu di sini. Oh, ketemu di Jakarta. Kita tuh anak Jakarta Selatan. Oh, Jackson. Senopati pasti. Lintas Melawai. Belum ada Senopati dulu nggak ada Senopati yang belum ada datang. Oh, dulu. sorry, belum. Masih hutan. Masih pohon rambutan. Melawai masih hits waktu dulu ya. Lintas Benar, Melawai, benar. Blok M. Iya benar. Blok M Plaza ya. Oke, by the way, kan Mas Andi ini terlihat ini ya, pokoknya journey bisnisnya cukup panjang ya. Yang tadinya Wow. akuntan menjadi bisnis, jadi investors, and then Dan now terpaksa jadi people person jadi people sekarang. person, sekarang menjabat di publik. Ya. Dan apa namanya? Kalau kita tarik sedikit lah kehidupan pribadi, sebenarnya who is your biggest role model sampai sekarang ini bisa mengabdi for the public? Is there anyone that you look up to? My mom itu without a doubt. Jadi I'm so blessed. Ibu saya itu kan guru, dia memberikan contoh bagaimana memberikan yang terbaik setiap kali diberi kesempatan untuk berkontribusi. Jadi dia selalu ini umur 80 dan dia 81 tahun soon. Dia ini kan masih suka ngajar. Ibu Min Masih Uno suka ya? ngajar, Ibu Min Uno. Masih Beken suka- banget loh zaman aku dulu. masih suka ngajar, dia ngajarkan etiket, Ya. ngajar JRP. public speaking. Dulu saya ikut JRP JRP. SMP. Nah, terus dia itu kalau dikasih kesempatan, misalnya besok itu mau ngajar ke suatu bank gitu, dia tuh masih latihan malamnya. Jadi kayak mau host acara, kan dia belajar Zoom juga nih sekarang. Oh lucu. Dia latihan malamnya, Iya. Latihan dia baca skripnya. Up till now ya Sampai maksudnya. umur 80. Terus saya tanya kan, Mam, kan ini udah tiap hari selama puluhan tahun menjalankan ini. Oh, dia bilang every single opportunity selalu berbeda. Jadi kamu harus siapkan. Jadi life is about preparation. Buat dia ngajarin tuh semua harus dalam situasi yang betul-betul dia siap gitu loh. Jadi dia masih mematut-matut dirinya di kaca, pakai bajunya ganti-ganti, umur 80. Terus dia belajar tentang hal-hal baru. Dia sekarang punya Instagram account sendiri. Dia lagi tanya lagi, Mama perlu punya TikTok nggak ya? Nggak perlu, Pak. Nggak perlu. Mungkin lucu juga sih kalau ada ya, iya. Kebayang Iya, lucu Ibu juga Min kalau gitu. ada ya. Joget-joget gitu. Boleh tuh sebetulnya. Oke. Sekarang sebenarnya kan kalau dibilangin gitu ya, way before. Jadi hidupnya aja udah pernah di Amerika, udah pernah di Hong Kong and Singapore and everything gitu kan. So sekarang what makes you sekarang yang bener-bener I really have to fix, especially right now adalah tentang paragraf gitu kan. Jadi kayak Nomor 1 Amerika dengan Hollywood. yep. Nomor 2 Korea dengan K-pop. Kita udah nomor 3. We are number We are number 3 untuk kontribusi sektor ekonomi kreatif. Jadi kita nggak pernah announce, ini baru announce karena ada kehadiran Mas Andi sangat spesial. Jadi kita mau ada movement pariwisata untuk mengunjungi 34 provinsi di Indonesia, namanya 68 hari mencari Indonesia. We'd like to be part of that movement. Karena Yay! kita ini super keren banget.